Dalam memelihara ayam, memang masing-masing kita punya tujuan yang berbeda. Ada yang bertujuan sekedar hobi saja, ada juga yang bertujuan untuk komersil. Perbedaan tersebut adalah sah-sah saja. Keduanya sama-sama menyenangkan, tapi ada sesuatu yang sama-sama tidak disukai dalam memelihara ayam, yaitu apapun tujuan Anda, tetap saja Anda harus berurusan dengan kotorannya. Kotoran ayam inilah yang sering membuat kita repot atau antipati ketika mendengar kata-kata beternak ayam. Memelihara ayam memang memiliki dua sisi yang beriringan. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, beternak ayam memang menyenangkan, tapi di satu sisi juga menyebalkan. Memang menyenangkan melihat ayam-ayam kita sehat dan menghasilkan. Di sisi lain, sangat menyebalkan karena ayam juga menghasilkan kotoran. Lalu, mungkinkah kita memelihara ayam tanpa terusik dengan kotorannya? Jawabannya tentu saja bisa. Apakah itu sulit dan repot? Tentu saja tidak sulit dan tidak repot, asalkan tahu caranya dan tahu rumusannya. Yang harus kita ketahui dahulu adalah kenapa kandang ayam bisa bau, bahkan terkadang baunya sangat menyengat. Kandang ayam terjadi bau dikarenakan adanya kotoran ayam yang menumpuk, sehingga makin lama tercipta bau yang tidak sedap di sekitar kandang. Kotoran ayam menjadi bau karena sebagian besar menjadi amonia. Menjadi amonia karena masih tersisanya protein pada feses atau kotoran ayam. Protein-protein inilah yang membuat kotoran ayam berbau busuk dan menyengat, sehingga memancing lalat berdatangan. Lalat tertarik untuk datang karena mendeteksi adanya bau protein di kotoran ayam, sehingga lalat ingin meletakkan telur-telurnya sebagai makanan bagi calon larva lalat, baik lalat rumah ataupun lalat hijau. Kenapa feses atau kotoran ayam masih terdapat protein? Hal tersebut dikarenakan makanan yang tidak diserap dengan baik oleh pencernaan ayam. Agar ayam bisa mencerna makanan lebih maksimal lagi, maka ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak enzim pada pencernaan ayam. Ketika ayam makan, maka sistem pencernaan ayam terutama lambung dan usus ayam bekerja mengumpulkan protein, vitamin, lemak, dan karbohidrat dari beragam makanan yang dikonsumsi ayam. Nutrisi-nutrisi tersebut diserap memasuki aliran darah, dan tubuh ayam menggunakannya untuk energi, untuk pertumbuhan, dan juga untuk perbaikan tubuh. Tetapi, perlu kita ketahui, semua proses penyerapan makanan ini tidak akan terjadi tanpa adanya enzim pencernaan. Enzim pencernaan membantu usus memecah makanan dan memberikan vitamin, mineral, protein, dan banyak nutrisi lain di tubuh ayam. Setidaknya, menurut para ahli, secara umum ada 3 jenis utama enzim pencernaan. Di antaranya adalah, pertama, enzim protease, yang bekerja menarik protein dari makanan lalu mengubahnya menjadi asam amino dan peptida kecil untuk membangun dan memperbaiki. Untuk itulah kenapa dalam pakan suplemen tambahan seperti Top Mix, Viterna Plus, dan produk-produk premix lainnya selalu menyatakan asam amino di labelnya. Kedua, enzim amilase berguna memecah karbohidrat menjadi gula sederhana untuk energi. Energi ini berguna bagi ayam saat bertelur, mengeram, ataupun saat beradaptasi apabila terjadi perubahan cuaca. Yang ketiga adalah enzim lipase yang berguna memecah lemak menjadi asam lemak. Masih ada beberapa enzim lain seperti laktase, maltase, sukrase, masing-masing bertanggung jawab memecah berbagai jenis gula. Dan masih banyak lagi penjelasan lainnya. Nah, meskipun tubuh ayam sudah memproduksi enzim, tapi seringkali masih kurang maksimal dalam penyerapan makanan. Buktinya apa? Buktinya kotoran atau feses ayam masih banyak terdapat sisa protein yang tidak terserap sempurna. Sehingga protein pada feses ayam inilah yang menciptakan bau atau menjadi amonia. Amonia itu apa? Amonia adalah gas yang dihasilkan dari penguraian asam urat di feses atau kotoran ayam oleh bakteri tertentu. Jika kotoran makin menumpuk, maka level amonia dalam kandang ikut meningkat. Bisa nggak feses atau kotoran ayam tidak menjadi amonia? Tentu saja bisa, dan itu mudah. Kita tinggal membantu menambahkan makanan yang secara alami akan menghasilkan enzim pencernaan. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan probiotik pada makanan, atau bisa juga kita campurkan yogurt. Sehingga setelah ditambahkan probiotik atau yogurt, karena enzim berlipat di pencernaan ayam, maka semua makanan yang dikonsumsi ayam akan terserap maksimal. Dalam hal ini saya biasa menyebutnya pakan semi fermented.
Jenis probiotik apa aja? Ada E4, ada SOC, dan ada juga yang merek-merek lainnya. Kalau untuk yogurt, Anda bisa tambahkan susu yogurt ataupun Yakult. Dan ketika ayam buang kotoran, maka feses tersebut hanya menjadi ampas saja, tidak akan lagi menjadi amonia. Dan karena sifatnya alami dan organik, maka kotoran ayam tersebut mudah diurai tanah alas kandang. Kotoran tadi juga berfungsi memperbaiki unsur hara tanah. Alas kandang menjadi gembur, kotoran terurai hingga menjadi debu dan bercampur lagi dengan tanah. Back to zero. Cara kedua membuat alas kandang tetap bersih adalah dengan memberikan makanan fermentasi. Ini adalah cara kombinasi pakan yang sangat baik. Setidaknya dengan menfermentasi makanan, maka ada 4 manfaat yang didapat. Di antaranya adalah 1. Memperbaiki dan menjaga kualitas pakan sehingga tidak rusak maupun basi. Dengan demikian, peluang makanan ayam menjadi busuk, bau, dan menjadi amonia hampir tidak ada. Otomatis kandang Anda bersih. Yang kedua, manfaat dari fermentasi yaitu membantu memecah serat kasar menjadi zat makanan yang makin mudah diserap oleh sistem pencernaan ayam. Manfaat fermentasi yang ketiga adalah menaikkan nilai protein. Tergantung jenis makanan apa yang difermentasi, setidaknya fermentasi terbukti mampu menaikkan nilai protein 0,5 hingga 2%. Bahkan ada bahan tertentu yang bisa naik proteinnya setelah difermentasi hingga sampai 5-6%. Kemudian manfaat fermentasi yang keempat adalah membantu menambahkan enzim pada makanan. Makanan fermentasi kaya akan enzim sehingga penyerapan makanan terbantu maksimal. Dari makanan fermentasi inilah maka kotoran atau feses ayam hanya berupa ampas saja dan tidak akan menjadi amonia. Dan membantu menambah unsur hara tanah mudah diurai oleh tanah. Syarat berikutnya alas kandang tetap bersih dan tidak bau adalah adanya sinar matahari yang masuk. Setidaknya harus ada 25% hingga maksimal 40% saja. Bagi yang tinggal di daerah dingin di sekitar pegunungan, sinar matahari yang masuk usahakan maksimal 40%. Kalau tempat Anda panas, usahakan 25% sinar matahari bisa masuk, itu sudah cukup. Perlu diperjelas, ini bukan bias cahaya, tapi benar-benar sinar matahari yang masuk langsung ke kandang seperti ini. Jadi sinar matahari langsung mengenai alas kandang, langsung mengenai tanah. Karena tanah butuh bantuan sinar matahari untuk proses penguraian dan pengemburan tanah. Sehingga alas kandang tidak akan lembab, tidak akan menimbulkan jamur. Potensi penyakit pun terminimalisir. Lalu apakah kandang harus menghadap ke timur arah terbit matahari? Jawaban dari pribadi saya, tidak harus. Kalau kandang Anda bisa hadap ke timur, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, juga tidak masalah. Yang penting antara jam 10 pagi hingga jam 2 siang, sinar matahari bisa masuk langsung ke kandang 25% hingga 40% saja. Untuk itulah kandang sederhana yang saya buat, atapnya saya selingi asbes dan fiber. Asbes berguna menghalangi sinar matahari, sementara fiber berguna membiarkan sinar matahari masuk. Yang terakhir, syarat menciptakan kandang anti bau dan tanpa bersih-bersih, tapi tetap bersih, yaitu ventilasi sirkulasi udara yang lega, agar udara bisa keluar masuk bergantian. Debu dalam kandang juga terminimalisir, karena model kandang dengan sistem seperti ini menciptakan banyak debu, sehingga dengan sirkulasi udara yang lega, maka debu yang berterbangan di dalam kandang akan mudah meredah. Dan ada hal yang cukup penting, jangan biarkan kandang Anda bocor. Pastikan kandang Anda tetap kering, terutama di saat musim hujan. Pastikan juga tidak ada atap yang bocor, tidak ada air yang masuk ke dalam kandang yang membuat alas kandang Anda menjadi basah. Sebenarnya masih ada perawatan tambahan lagi, tapi tidak menjadi syarat wajib, yaitu terapi alas kandang dengan cara menyiram ataupun menyemprot alas kandang dengan air fermentasi dan larutan desinfektan bergantian.